We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Rory Dompeipen, seorang koordinator Basudara Maluku Global di Maluku dan Humas LIPI di Pusat Penelitian Laut Dalam. Selamat sore Pak Rory. Pak Rory tinggal di mana Pak? Silakan. Oh, ya, saya tinggal di Ambon, tepatnya di Benteng Atas, masuk Kecamatan Nusanili. Nah, Ambon itu ada di mana Pak? Silakan. Nah, Ambon itu ada di Pulau Ambon. Jadi kota Ambon ada di Pulau Ambon, dan itu kota Ambon merupakan kota Provinsi Maluku. Nah, Provinsi Maluku itu ada di kawasan timur. Dia antara Papua dan Sulawesi. Jadi yang banyak lautnya, itu Maluku. Oke, cukup Pak, Ya. cukup. Next slide-nya, ini ada peta Pulau Ambon. Nah, ini Pak. Nah, saya ceritakan tadi Jembatan Merah Putih ada di sini dulu yang awal. Nah, mau yang tadi Lubang Buaya ada di Morela sini Pak. Morela. Lalu Pantai Pantai Natsepa ada di sekitar sini. Yang tadi saya ceritakan, terus yang Pantai Namalatu itu adanya di sini Pak. Di sekitar sini. Lalu tadi apa lagi tuh saya lupa. Sorry, ya. Pantai Liang itu ada di sini Pak, Pantai Liang. Lalu yang Batu Layar tuh ada mungkin sekitar sini Pak, Batu Layarnya. Nah itu, jadi ini semua itu sudah bisa dijangkau dengan mobil Pak. Jadi kita nyari sudah bisa muter semua Pak. Mungkin tidak lama lagi jalan-jalan sini udah tembus, jadi kita bisa keliling Pulau Ambon pakai mobil. Nggak sampai seharian Pak. Pulau Ambon tuh segede Depok aja Pak, jadi nggak pusing. Oke. Nah, wow. Terus kalau Bapak suka diving, menikmati panorama bawah air, di sekitar Ambon masih cantik-cantik Pak. Jadi ada di Biliboi. Biliboi itu posisinya dekat airport ya, di Laha. Ada Tanjung Setan, yang tadi dekat yang Lubang Buaya itu. Nah, sini ada dalam Teluk Ambon juga ada Hatio Besar yang ini. Masih bagus-bagus Pak. Ada Boyan, ada Morela. Nah, ini ada Pulau Pomboy, ada Pulau satu yang tadi dia berhadapan dengan Pantai Liang. Menarik Pak. Jadi ini yang foto bawah airnya ini teman-teman saya Pak di kantor tuh, Pak Robert Alik dengan Aceh Hewat yang punya hasil jepretan Pak. Jadi memang mereka kerjaannya nyelam untuk meneliti karang, ikan segala macam, tapi sambil menyelam mereka minum air. Maksudnya lihat spot yang bagus-bagus dipotret Pak. Nah itu, jadi menarik Ambon. Nah apa yang unik nih, wisata unik? Nah ini ada belut Pak, ada di Wai, ada di Larike. Orang Ambon bilang Morea Pak. Nah ini jadi tujuan wisata juga Pak. Tujuan wisata. Ini belut gedenya segini Pak? Iya, segede-gede itu. Segede-gede itu. Jadi orang mau datang ya dia bisa pegang-pegang main dengan belut itu. Ini termasuk saya bisa kategorikan ini unik karena memang jarang didapati Pak ya, di mana-mana. Nah berikutnya. Dan bisa dimakan Pak? Enggak, mereka semacam disakralkan gitu Pak. Oke. Ya. Jadi mereka kasih makan. Kalau di Wai ini tempatnya Bung Pice tadi ada di sini, dia sebentar dengar juga nih ya,
Untuk dipanggil keluar tuh mereka pakai telur, Pak. Oh, Pecahin telur. Nah, jadi kita beli telur, mereka pecahin terus keluar, lalu dia belutnya dimakan telur, Pak. Lalu ya dia dengan bilang, kulitnya telur juga, Pak? enggak, telurnya doang, isinya dipecahin. Oh, Lalu main dengan pawangnya. Kalau yang di sini mereka nggak pakai telur, mereka pakai ikan dicacah gitu, dirucah, dihancurin, udah main. Belutnya pada keluar semua lalu main, Pak. wow. Ini banyak orang Indonesia nggak tahu tentang ini. Itu sebabnya, Pak, yang unik, Pak. Jadi kalau mau ceritain itu nggak cukup waktu untuk 2 jam, Pak. Kalau untuk presentasi tentang apa sih yang ada di Ambon. Jadi yang agak unik-unik saja yang saya naikin. Nah, lalu berikutnya ini, Pak, di atas ini ada baku pukul manyapu. Nah, itu ada salah satu adat setelah di desanya atau negerinya namanya Mamala. Mamala itu ada di utara Pulau Ambon. Nah, jadi setelah beberapa hari ya, untuk setelah Lebaran itu, nah mereka bikin acara ini, Pak. Nah, jadi ini mereka pakai sapu lidi yang gede tuh, dipecut, dipukul sampai luka, Pak, luka-luka. Tapi setelah itu dikasih obatnya, kasih minyaknya, udah selesai lagi, aman lagi, Pak. Ini Nah, kayak gitu. berarti lebih ke hiburan spiritual. Ya, mungkin bisa ke arah situ. Tapi itu merupakan hal yang unik, Pak, yang jarang didapati di mana-mana. Lalu terus ada juga tiap tahun itu dibikin Mangurebe Arumbai. Nah, jadi mereka berlomba-lomba tuh untuk itu. Jadi ada dari kampung-kampung atau dari desa-desa yang ada di luar Pulau Ambon, semua itu pada umumnya datang untuk ikut lomba gitu. Itu yang unik dan bisa menarik perhatian banyak orang. Jadi saat lomba itu ya masyarakat penuh ya di pesisir Teluk Ambon. Nah, terus ya pora-pora macam-macam lah itu bahasanya, Pak. Pak, Lalu ya Pak sebelum lanjut, baku pukul menyapu ini tadi Bapak ngomong setelah Lebaran. Lebaran apa itu, Pak? Idul Fitri, setelah Idul Fitri. Oke, tapi ini kan mestinya agama lokal yang praktek beginian. Iya, jadi memang itu kan saya bilang itu tradisi di situ, Pak, di Oke, di desa itu, desa itu. Oke, saya lanjut, Pak, ya. ya silakan. Nah, ada yang menarik juga setelah ini, terus kita lihat di bawah nih, namanya Baris Empang. Nah, ini terus terang pemerintah Kota Ambon sendiri juga kurang mengangkat ini. Nah, tapi saya melihat dari sisi yang unik di sini. Untuk Pak tahu, dia mulai muncul ini Baris Empang itu dari baris berbaris ini, baris indah. Nah, baris indah. Jadi sekitar tahun 90-an kalau saya atau 88 sampai 90-an itu mulai muncul. Nah, jadi di Ambon itu tiap tahun ada event yang cukup besar di Kota Ambon itu dalam rangka HUT Kota Ambon dan HUT Gereja Protestan Maluku. Nah, itu jadi banyak pada kegiatan. Salah satu kegiatan dan bikin Ambon jadi macet saat itu lomba baris. Nah, jadi masyarakat di sana cukup kreatif, lalu mereka kombinasikan baris itu dengan tari-tarian. Entah itu yang berbau tradisional atau modern. Lalu mereka bikin. Nah, Pak, jadi waktu sampai tahun berapa ya? Tahun pokoknya dia 95-an itu nggak boleh lagi dalam kota karena macet, Pak. Macet. Nah, tapi gini, ini kan jarang didapati di manapun, di dunia manapun. Ada orang baris kombinasi dengan tari-tarian. Bahkan waktu awalnya itu mereka bisa ngejinjing tip kompo. Dulu kan belum ada CD, Pak. Masih tip kaset biasa itu. Mereka jinjing bagian belakang yang cukup gede itu. Lalu di setelin. Musiknya udah pada goyang. Jadi yang komandannya perintahkan ada apa-apa, udah pada goyang. Tapi goyang seirama. Nah, ini yang saya sengaja kasih tanda merah sih. Kenapa? Karena itu unik dan itu jarang didapati di daerah-daerah lain. Ya, Lalu yang berikut, belum ada yang lihat mungkin iya, di Jawa tapi belum itu, ada. iya Pak. Kalau ada Pak, saya nggak mungkin bilangin Pak. Pak, HUT Ambon itu Ambon sudah berapa ratus tahun, Pak? 400 tahun lebih Pak. Oke, Ya, oke. 400 tahun lebih. Nah, saya next ke slide yang di bawahnya ini salah satunya Pak ya. Salah satu dari sekian banyak sejarah
yang ada monumen di sini ada benteng, benteng Amsterdam, ada gereja Immanuel itu yang udah dibangun dari sebenarnya tahun 500-an. Ada dengan masjid Wapau itu. Itu dari tahun 500 sampai 600-an Pak. Itu dibangun dan sampai saat ini masih 1.500 tuh. iya Ya, 1.500 ya, ya. sampai 1.600-an itu sejarahnya ada. Nah, Oh, ini yang oke. unik Pak di sana. Berarti orang Arab dan orang Barat sudah masuk pada waktu itu ya. Iya, ini kan untuk ini dari Portugis dulu kayak gitu kan sampai Belanda kuasai itu. Ada sejarahnya sih, tapi ini yang bisa disaksikan oleh banyak wisatawan kalau yang mau melihat di dalamnya. Oke, saya next. Oke, Ya, ya, saya silakan. next. Ya. Nah, kuliner Pak nih cerita yang enak di Ambon nih. Ini bikin Pak Iwan ngiler ini. Ini saya mulai yang dari sisi ini Pak, yang sejarah ini Pak. Mulai dari Gandaria, ada duku, ada langsat, ada kukusan. Nah, kalau Gandaria memang umum, tapi ini merupakan buah-buah endemik Pak. Itu di Ambon cukup banyak. Kalau musimnya itu cukup banyak. Lalu berikutnya duku Pak, saya turun. Di bawah ini duku. Nah, duku di Ambon itu beda dengan duku di tempat lain Pak. Yang pasti dukunya manis. Lalu yang kedua itu kita jarang dengar duku cile-cile. Nah, duku di Ambon tuh kadang-kadang segede bola pingpong, Pak. Oh, oke. Iya, itu gedenya segede bola pingpong. Memang ini yang termasuk unik. Saya jarang dapat itu duku gede. Jadi tanpa rekayasa, tapi secara alamiah dia bisa ada seperti itu. Lalu berikutnya langsa. Nah, biasanya kalau musimnya tuh langsa dengan duku tuh sama-sama, Pak. Jadi kalau banyak tuh ya penuh lah di pasaran. Nah, setelah itu terus ada di bawah lagi kukusan. Nah, ini saya nggak tahu nama Indonesianya apa ya, tapi dia sejenis kayak langsa gitu, tapi cara makannya langsung digigit dengan kulit-kulitnya Pak, langsung ditarik gitu. Beda dengan yang lain-lain dikupas, ambil isinya. Nah, ini nggak ada Pak di tempat lain Pak. Kukusan orang Ambon bilang. Nah, saya next ke ini ya, kalau papeda kan Pak tahu ya. Saya Ada nggak tahu, ikan. Pak. Wah, itu. Kadang-kadang orang luar bilang orang Ambon makan lem, Pak. Nah, ini dari sagu. Oh, Sagu, oke. iya, sagu, tepung sagu dibikin apa nama kenyal lah, dibikin pakai air panas itu akhirnya jatuhnya seperti ini, lalu dimakan pakai ikan kuah kuning itu enak banget Pak. Dan itu bikin sehat karena jangan takut kena kolesterol kalau gitu. Aman-aman aja Pak. Ikannya ikan dari laut yang ya rata-rata ikan di Ambon kan matinya sekali Pak. Jadi masih bahkan waktu di panci masih belum mati lagi udah diolah, jadi pasti segar. Nah, saya balik lagi ke samping Pak, ikan asap atau orang Ambon bilang ikan askar. Itu jadi ciri khas di Ambon dan itu banyak peminatnya lah. Kadang-kadang orang yang mau pulang balik ke Jakarta itu pada mampir dulu, pada beli ikan asap atau ikan asar untuk dibawa oleh-oleh. Nah, berikutnya saya turun ke bawahnya lagi Pak, ada rujak. Nah, kalau tadi ya Pantai Natsepa yang begitu fenomenal ya, sangat terkenal. Nah, salah satu daya tariknya itu ada di rujak Pak. Rujaknya itu sangat khas dan itu beda. Dan itu juga jadi oleh-oleh Pak. Orang biasa kalau sebelum ke airport ya mampir dulu ke Natsepa beli rujak untuk bawa pulang. Nah, saya nggak bisa cerita panjang terlalu di situ karena memang ya namanya rujak di mana-mana pasti ini lah. Tapi ada yang uniknya juga di situ Pak. Nah, saya masuk ke yang berikutnya nih Pak, yang terakhir nih duren. Nah, ada musim-musim tertentu kayak tahun kemarin itu banjir durian di Ambon Pak. Jadi udah 4 tahun ya, 5 tahun terakhir itu dalam 1 tahun durian cuma tidak ada di Ambon 1 bulan. Pak bayangkan dalam 1 tahun 1 bulan durian tidak ada. Sepanjang saat itu ada. Bahkan pada puncak musimnya itu durian itu sampai nggak ada harganya Pak. Itu pernah dijual 1.000 perak. Nah, jadi kita kalau musim puncaknya nih Pak, yang buah segede-gede ini yang diameternya sekitar 20 cm, 30 cm itu cuma 5.000 perak.
Nah, jadi nah bedanya durian di Ambon dengan durian di luar atau di luar Ambon. Nah, durian di Ambon itu dia matang di pohon, Pak. Jadi nggak pernah dipetik, tapi dia gugur, udah matang. Nah, itu yang dijual. Itu sebabnya beda. Lalu mungkin karena faktor ya dia ada di pulau-pulau kecil. Nah, itu kulinernya, Pak. Saya masuk ke slide berikutnya, Pak. Itu. Oke. Nah, oleh-oleh ini banyak, Pak. Ini kebetulan yang saya punya eh, apa nama foto-foto yang ada saja saya naikin. Ini basicnya itu bahan dasarnya ada sagu, dari sagu dan dari ikan. Nah, ini kan ada abon ikan apa segala macam. Nah, ini ada ada bagian kanari, ada serut, dan itu semua bahan dasarnya sagu dan enak, Pak. Dan enak. Dan ini kalau lihat kemasannya juga udah ya sangat-sangat layak lah. Modern Gitu. ini. Ya, sangat modern. Lalu yang di ujung sini, Pak, ini sagu gula, Pak. Nah, sagu gula itu termasuk barang yang langka juga. Kalau sagu di mana-mana Pak bisa lihat, kalau di Jakarta juga swalayan ada, ya kan, Pak bisa ketemu sagu. Tapi sagu yang dipakai ditaruh gula nih, Pak, ini ada campuran gula dengan kelapa itu. Waduh, Pak, itu enak sekali, Pak. Dan ya, kenapa saya angkat sagu gula? Karena memang sagu gula itu susah. Saya sampai ngiler ini, Pak. Itu mungkin Bung Cak bisa bantu lah buat Pak Sutoyo bisa dapat. Pak Iwan pengen nggak Pak Iwan ini? Pastilah, Bisa, Pak Iwan udah lah. Nanti saya kirim, Pak, dari Suli, Pak. Siap. Jadi itu ada banyak lagi, Pak. Jadi saya mungkin slide-nya ini yang saya juga tunjukkan. Nah, ada yang unik lagi nih. Ini yang terkait dengan apa yang spesial di Ambon. Nah, ini Pak, di Ambon, di Pulau Ambon itu salah satu keunikannya itu kalau bulan Desember. Nah, jadi masyarakat secara swadaya mereka buat taman-taman Natal ini kemana-mana, Pak. Di hampir seluruh penjuru kota Pulau Ambon, memang khususnya di Kampung Kristen itu ada mereka bikin. Nah, Pak bisa lihat ini saya cuma ambil 4 titik. Jadi yang ini ada kalau di Ambon ya namanya di Pangkalan Taksi situ. Terus kalau ini yang sebelah ini itu di Negeri Lama. Terus di sini ini yang ini juga di Ponorogo, di Kota Ambon juga, yang ini di Paso. Jadi banyak, Pak, banyak tempat dan mereka bikin dan itu cukup menarik, Pak. Nah, cantik ya, cantik. Iya, ini ada jembatan merah putihnya, Pak. Waktu awalnya cantik sekali, Pak. Itu dikasih lampu gitu, jadi bikin menarik perhatian orang lah untuk pergi ke sana foto-foto apa segala macam. Nah, ada yang unik lagi, Pak, ini ya. Kalau tanggal malam Natal 24 malam dan tahun baru, tapi memang lebih banyak itu malam Natal. Yang luar biasanya itu orang Ambon bisa ngeluarin duit buat beli kembang api. Itu cukup banyak. Dan kalau tanggal 24 malam itu nyaris Pulau Ambon tertutup dengan asap gara-gara kembang api begitu banyak, Pak. Wow. Jadi banyak orang dari luar mereka sengaja datang ke Ambon dan mereka mau mengabadikan pesta kembang api tanggal 24 malam itu. Jadi mereka mereka lebih memilih itu duduk di daerah di seberang kota Ambon ya, supaya bisa mengambil dokumentasi dengan baik. Karena Pak, satu kota itu bahkan satu itu tertutup dengan kembang api. Itu jadi durasinya itu bisa sampai 2 jam, Pak. 2 jam. Tapi puncaknya itu dari jam 00 itu sampai jam 0.30 itu tertutup, Pak. Dan itu termasuk jarang ya. Kalau di tempat lain kan ya dia terkonsentrasi di mana-mana pesta kembang apinya. Nah, tapi kalau di Ambon itu merata, Pak, di semua tempat. Nah, ini yang termasuk spesial nih di Ambon. Jarang didapat. Wow. Ya. Populasi di sana kebanyakan Kristiani, Pak.
atau Katolik? Eh, sama aja Pak. Jadi antara Kristen dengan Muslim itu ya kita ini simbang aja Pak. Jadi Katolik ada juga toh, Pak? ada Pak, ada. Jadi tapi tidak sebanyak yang mayoritas itu dari Protestan. Oke. Iya. Oh. Wow. Ini apa? Gimana Pak ngomongnya? Danke banyak. Danke itu Danke. ya, danke itu kan dari bahasa Belanda Pak. Jadi ya, Ya, thanks. thanks atau terima kasih. Kalau Ya. banyak itu artinya banyak. Oh, Ya, jadi banyak. terima kasih banyak Oh, Pak. oke. Danke banyak. Wow. Tapi memang danke ini bahasa dipakai di Ambon juga. Iya, dia dipakai di Ambon Pak. Wow. Baru dengar ya Pak. saya pikir loh ini apa gitu. Kok sangat-sangat western sekali gitu. Iya. Oke. Jadi Ya. Bisa dimatiin, oke, Pak. Ya. bentar Pak. Oke. Oke, siap. Ya, sudah. Oke. Pak, apa karakter orang Ambon, Pak? Kita di Jawa sering dengar Ambon Ya. manise ya. Apa yang manis itu sebetulnya? Nah, Silakan. tadi sebenarnya yang manisnya udah kelihatan banyak tadi Pak. Oke. Nah, jadi kalau bicara karakter orang Ambon itu sebenarnya pertama yang saya dapati orang Ambon itu dia kalau bicara tuh keras Pak. Bicara keras. Dia suaranya nyaring. Jadi kadang-kadang orang dengar itu orang udah ketakutan. Baru memang dia tidak kenal takut. Temperamen orang Ambon. Nah, tapi hal yang sangat kontroversi dalam jiwa orang Ambon. Nah, dia tuh terlalu sayang orang lain, Pak. Dia sangat menyayangi orang lain dan dia tidak pendendam. Dia bisa marah saat itu aja, Pak. Langsung udah selesai. Nah, dia punya solidaritas itu termasuk baik, tinggi sekali. Saya tahu bagaimana kalau setiap kawannya itu kalau itu dia sangat-sangat solidaritas. Tapi ada satu hal yang memang ya orang udah tahu banyak lah tentang orang Ambon. Suka nyanyi, dia suka humor, gitu. Kalau nyanyi iya saya tahu. Dan salah satunya itu juga orang Ambon itu dia rata-rata orang Ambon tuh tubuhnya atletis Pak. Iya. Tubuhnya atletis. Tapi ya salah satu hal yang memang yang menurut saya sangat luar biasa. Walaupun dalam keadaan dia marah atau bagaimana, dia tidak dendam. Dia marah, selesai, udah selesai. Gitu. Nggak pernah dia dendam. Itu kelebihan orang Ambon. Jadi yang kalau orang dendam 7 turunan itu, dendam kusuma 7 turunan itu nggak ada di kampus orang Ambon, Pak. Oke. Ya. Pak Rory sebagai koordinator Basudara Maluku Global di Maluku. Kegiatannya apa saja Pak sebetulnya ini? Nah, jadi kita kegiatan realnya yang jalan di Maluku itu ya saya bicara dari sisi kronologis kegiatan aja Pak ya. Jadi mulai dari tahun saat gempa kemarin 2019 ya, itu kita mulai melakukan aksi sosial. Jadi semua daerah itu kita bantu ya dengan sembako. Jadi itu tidak ada yang tidak tersentuh ya. Semua daerah itu tersentuh sembako. Bahkan terakhir kita bantu mereka juga dengan water treatment, filter air ini. Jadi kita dapat alat yang cukup bagus itu untuk masyarakat bisa gunakan. Jadi pakai air mentah aja dia langsung minum. Dan
karena kita saat itu dapat informasi bahwa memang persoalan utama dari masyarakat di pengungsian itu masalah air bersih, Pak. Nah, air bersih. Jadi dan itu juga kontribusi dari teman-teman atau orang-orang Maluku yang ada di Lima Benua untuk melakukan itu. Lalu apalagi yang kita pernah lakukan? Sepak bola. Ya pasti Pak, itu sebenarnya yang saya mau ngomong dari belakang Pak, karena itu nanti agak panjang. Nah, yang sudah jalan di sini mungkin Bapak udah tahu ya, kita pernah juga kasih bantuannya buat masyarakat di Kota Ambon. Nah, untuk masalah dalam saat pandemi ini dengan sembako ada 3.000 paket kita bantu orang yang ada di Pulau Ambon, bukan Kota Ambon saja Pak, Pulau Ambon. Terus kita juga turut mendukung untuk mendorong bahan ya, bantuan sembako berupa sagu yang 60.000 buah itu dengan abon 3.000 pack untuk kita punya saudara-saudara yang ada di Jabodetabek itu sebanyak 2 kali ya kita dorong dari Ambon. Lalu kita terakhir itu juga kita melakukan pendidikan itu yang Baca Cerita dari Timur, dan itu memang diikuti oleh banyak orang Maluku. Nah, belakangan ini kita juga menjejaki tentang agribisnis ya, memang terinspirasi dengan Pak Doni Bonardo punya Mas Biru, Mas Hijau itu. Nah, itu sementara berproses ya Pak, jadi itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang ada di Maluku, khususnya untuk tahap awal ini kita mungkin start di Pulau Seram dengan Pulau Ambon. Nah, lalu yang berikutnya yang terakhir Pak, kita dari sisi pendidikan juga kita melakukan kita mendorong ya melakukan untuk orang Ambon atau orang Maluku terlibat atau ikut kursus bahasa Basudara. Jadi kita bikin kursus bahasa Basudara yang secara online dan itu gratis. Dan memang cukup banyak Pak yang ikuti. Dan itu tutornya atau pengajarnya itu dari orang Maluku yang ada di Lima Benua. Nah, itu satu hal yang cukup dibanggakan juga Pak. Jadi kita berupaya untuk meningkatkan kualitas orang Maluku. Nah, sedangkan yang Pak tunggu-tunggu dari tadi, yang saya baru mau jawab ini bola Pak. Pembinaan usia dini, bola. Jadi memang kita fokus untuk ke bola anak-anak usia 8 sampai 12 tahun. Nah, yang kita fokus pertama untuk pembentukan karakter mereka, Pak. Jadi untuk ya kita melihat bahwa memang semacam tanda petik itu kita semacam kehilangan kepercayaan diri dari orang Maluku, kita bangkitkan lagi. Nah, memang setelah dilihat nih yang efektif bola, karena orang Maluku tuh ternyata yang sebagian besar itu minat bola, suka bola, dan itu kita sudah lihat Pak, hasilnya cukup bagus. Jadi kita sudah laksanakan di 4 titik ya. Jadi dalam bentuk festival football series ini, jadi ada di Lehitu, ada di Salahutu A dan Salahutu A dan Salahutu B. Nah, itu cukup banyak peminatnya dan saya dapat informasi juga banyak sampai saat ini karena kita fokus untuk pembentukan karakter itu. Akhirnya banyak orang tua mengantar anaknya untuk main bola. Wow. Nah, karena sebenarnya bukan di bolanya itu, tapi bagaimana anak itu punya karakter, punya kebiasaan yang jelek itu bisa berubah dan dia punya tanggung jawab. Nah, itu yang kita fokus. Nah, diharapkan ke depan memang yang pastilah akan ada pemain-pemain bukan berskala nasional saja Pak, internasional Pak, yang kita mimpi. Kita nggak boleh mimpi kecil Pak, karena sejarah membuktikan bahwa ya beberapa kali Piala Dunia ini pasti ada orang Ambon aja yang jadi pemain bola dunia Pak. Oh, really Pak? Ya, wow. ya. Jadi saya baru tahu ini Pak. Waduh, kalau gitu Bapak jarang nonton bola nih. Saya nggak suka bola Pak.
Jadi kalau gini Bapak bisa baca di Facebook saya Pak tuh, Rory Oke. Rompepen Pak, itu saya nulis banyak tentang bola tuh. Termasuk sedikit sejarahnya, termasuk Pak Iwan juga punya tuh, bisa dibaca aja Pak. Oke, Karena kalau saya cerita di sini panjang sekali, tapi banyak orang Ambon yang jadi pemain bola dunia termasuk Van Bronckhorst, itu kan dari Ambon semua Pak. Tapi Pak, mereka Pak. sudah Ya, uh, tadi Bapak mengatakan bahwa kepercayaan diri orang Ambon itu kurang. Penyebabnya apa, Pak? Soalnya uh, dialami oleh penduduk atau rakyat-rakyat Nusantara bagian lain juga. iya, tapi Ambon itu cukup terpuruk Pak, apalagi ya Bapak tahu lah, profesi termiskin itu nomor 2, nomor 3 tiap waktu tuh, dari bawah. Uh, Padahal jadi kaya, Pak. ya, lalu dalam perkembangannya kan, ya semacam banyak kepahitan yang dirasakan oleh orang Ambon untuk dalam sisi usaha, persaingan dalam dunia kerja apa segala macam itu cukup berpengaruh Pak. Nah akhirnya kebanyakan dari saudara kita yaitu kerja di sektor informal. Nah, sedangkan di sisi lain kita tahu banyak kualitas yang bagus, bahkan pendiri NKRI ini juga Pak, itu ada orang Maluku di situ Pak. Ya, Menteri Kesehatan dulu itu dari Maluku Pak. Iya, pasti ada. Nah, artinya gini Pak. Nah, setelah dalam sekian lama ini kan, nah kita berupaya semampu kita. Nah, satu hal yang kita lihat ini dalam pembentukan karakter tuh bisa melalui bola. Jadi kami tidak mau dengan bola itu mereka punya keseriusan untuk sekolah itu bisa hilang. Justru dengan bola mereka harus lebih rajin belajar. Nah, itu yang jadi fokus kita. Wow. Ya, jadi kita upayakan sedapat mungkin 10-15 tahun mendatang itu hasilnya bisa kelihatan. Jadi mereka bisa berprestasi di sekolah, mereka juga bisa berprestasi di lapangan bola, Pak. Doain aja, Pak. Yang pasti kami tidak ada mimpi kami tetap besar aja. Besar. Ya. Harus, Pak. Karena mimpi besar itu kan gratis, Pak, nggak bayar, Pak. Oke. Pak Rory juga Humas LIPI di Pusat Penelitian Laut Dalam. Apa sebenarnya yang diteliti, Pak? Dan menyangkut daerah mana saja yang diteliti? Silakan, Pak. Nah, ini bicara Pusat Penelitian Laut Dalam. Jadi, sebenarnya kami di Maluku ini bersyukur, Pak, karena yang namanya pusat penelitian yang ada di luar Jakarta dan Jawa Barat hanya ada di Ambon, Pak. Oh, oke. Di Maluku, di seluruh Indonesia, Pak ya. Jadi semua pusat itu ada di antara Jakarta dan Jawa Barat. Nah, apa saja yang dilakukan? Kami terbentuk mulai didirikan secara resmi itu Pusat Penelitian Dalam. Sebelumnya ya kita masih kita mulai ada di Ambon, LIPI mulai ada di Ambon tahun 72 dan secara resminya itu 73 mulai jalan. Nah itu masih stasiun penelitian, terus dia jadi tahun 85 itu jadi Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut. Lalu dia tahun 2000-an jadi UPT. Nah sekarang tuh setelah 2014 ini tanggal 14 Mei itu dia jadi Pusat Penelitian Laut Dalam. Nah, kenapa Pusat Penelitian Laut Dalam, Pak? Jadi perairan di Indonesia itu informasi yang dikuasai yang cukup banyak hanya 200 meter ke atas, Pak. Di bawahnya tuh nggak tahu, masih kosong. Nah, ternyata di bawah itu kan punya potensinya sangat luar biasa. Jadi di samping dari potensi sumber daya alam termasuk di sana potensi ilmiahnya, Pak. Itu sangat besar. Nah, itu kita fokus karena lakukan riset untuk menggali. Belakang ini memang kita fokus untuk masalah oceanografi dengan geologi. Tahu bahwa ya kita punya peta dasar laut yang terkait dengan geologi untuk menjawab apakah ada potensi kebencanaan ya. Kebencanaan geologi itu masih ada atau tidak, atau
kemungkinan bisa terjadi. Nah, itu perlu dijawab dengan riset laut dalam. Apalagi Pak tahu bahwa 70% sampai 80% laut di Indonesia itu masuk kategori laut dalam. Dan memang yang terdalam itu ada di Laut Banda, Pak, sampai hampir 8.000 meter. Nah, Pak, tapi Pak Rory kan tadi ngomong bahwa tahun 1500 sekian orang Belanda sudah meriset sampai kedalaman 1000 meter, Pak. Ya, jadi itu kalau nggak salah itu dia ekspedisi Magellan atau Challenger ya. Challenger itu sudah ada, tapi kan metodenya berkembang sekarang Pak ya, metode penelitian, dan mereka bisa mengukur kedalaman laut. Nah sekarang kalau hanya sekedar untuk mengukur kedalaman laut untuk pakai satu alat kan mubazir. Nah jadi peralatan-peralatan sekarang yang sudah berkembang itu cukup banyak untuk penelitian itu, jadi sekali nyemplung itu sudah beberapa parameter bisa didapati. Nah kayak gitu Pak. Nah, jadi memang Indonesia ini perlu kerja keras dan fokus ya untuk melihat apa sih yang ada di dasar laut kita. Jadi kan potensinya banyak di samping migas, itu kan banyak itu sumber daya alam yang lain yang mungkin dari ikan dan segala macam yang bisa jadi obat-obatan. Nah, kayak gitu. Itu yang kita sementara fokus ke sana, Pak. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya tentang Ambon? Cendramata yang unik dari Ambon apa ya Pak ya? Pak Heru Tandoko tanya ini. Ya, saya nggak sempat dengan chat juga nih. Aduh. Cendramata yang unik itu sebenarnya di sini kerajinan mutiara, dari kulit mutiara. Nah, itu macam-macam lah mau dibikin apa. Terus ada juga mereka bikin perahu dari cengkeh, kayak gitu. Itu yang sebenarnya menonjol. Di samping ada kain tenun, ya kain tenun itu yang kemarin Pak Iwan pakai itu kain tenun juga. Nah, ini kalau saya pakai nih baju Ambon yang dibilang baju cele. Oke. Ya. Lengan panjang Pak? Setengah Pak, sampai di ini aja nih Pak. Oke. Enggak full ya, sampai di sikut aja tangan. Jadi khas Ambon. Nah, lalu ya, silakan. Oke, silakan Pak. Nah, ini di seluruh Indonesia sangat terkenal, Pak. Di Medan ada makanan bika Ambon Ya. ini. Ya, di Jawa juga ada makanan bika Ambon, tapi katanya di Ambon malah nggak ada. Itu jadi bukan bika Ambon aja Pak, termasuk dengan pisang Ambon Pak. Oke. Di tempat lain pisang Ambon banyak Pak, tapi di Ambon nggak ada Pak pisang Ambon. Yang Nah, ada itu. di sini, yang di sini bilang itu pisang meja. Pisang meja, oke. Bahasa di sini kan nggak mungkin dibilang pisang Ambon lagi, kan udah tinggal di Ambon nggak ada pisang Ambon Pak. Kalau bika tuh saya udah ini ya, dia semacam bolu ya gitu atau gimana. Emang yang khas dari Ambon ya termasuk itu salah satu kuenya itu Bruder Sageru. Dari jadi bahan dasarnya itu diambil dari hasil ini ya, suling dari pohon nira atau pohon aren itu, dari Sageru itu. Nanti kalau diolah terus jadi tuak dia, atau orang Ambon bilang sop. Nah, tapi dari bahan setengah jari itu yang mereka banyak bikin itu. Itu termasuk yang unik juga. Lalu tapi memang ada itu Pak ya, bika Ambon di Ambon ada ya? Nggak ada Pak, bika Ambon. Itu saya bilang itu sama dengan pisang Ambon Pak. Mungkin teman-teman lain itu ada tahu ya kayak bika. Kalau di Ambon, bika Ambon dikenal Bu Bengka. Oke, itu. Nah ini nih, Ibu Usile bilang itu. Sudah bilang itu Bu Bengka. Saya bingung juga tuh bika Ambon. Soalnya ini sudah bertahun-tahun ini jadi pembahasan. Kalau saya makanya tuh suka Pak, tuh yang bika Ambon atau orang Ambon bilang Mbak Bengka itu. Oke, Pak, ini ada teman saya dari Jawa, dia tanya, Bapak tahu nggak pohon kunang-kunang khas Maluku, Pak? Pohon kunang-kunang.
maksudnya pohon yang suka dihinggapi kunang-kunang kali Pak ya? Wah, nggak tahu ini namanya pohon kunang-kunang, saya juga nggak tahu. Orangnya juga nggak di sini, tapi Iya. tadi titip pesan Iya, ya. karena saya bilang di Ambon atau Maluku ini kan, ya kalau dari segi bahasa yang tadi saya bilang seperti Maluku Utara itu ada 132, Oh, artinya, ah, anggaplah setengah aja lah dari situ. Artinya dari daerah lain ke daerah lain atau dari desa lain ke desa lain itu udah bisa beda nama Pak. oke, Iya, oke. iya, itu sebabnya kalau mau pendekatan untuk nama sesuatu, misalnya buah atau ikan atau apa, nah itu kita mesti merujuk ke nama nasionalnya atau nama internasionalnya biar gampang. Wow. Tapi kalau nama lokal itu susah Pak. Oh, Heeh, kayak contohnya kayak ikan kue di Jakarta itu kan di sini bilang ikan bubara. Nah itu namanya macam-macam, tempat lain itu udah beda-beda lagi gitu. wow, wow, Nah, wow, jadi untuk wow. penamaan itu. Pak, satu pertanyaan lagi dari saya. Kan sejak 500 tahun yang lalu sudah datang orang Portugis, Ya. Belanda, Arab. Apakah masih ada kota-kota tua di sana, Pak? Kota lama, bangunan Belanda, bangunan Portugis, apa masih ada? Nah, memang, eee, bangunan-bangunan itu ada di beberapa tempat sih ada ya, tapi sebagiannya itu dalam bentuk, ini, kayak benteng-benteng begitu ya setahu saya. Ini saya minta maaf mungkin saya tidak terlalu, eee, paham benar tentang bangunan-bangunan itu. Memang banyak juga yang sekarang kan sudah direnovasi, yang benteng-benteng itu supaya dia bisa tetap ada, Pak. Karena itu kan sudah ratusan tahun ya, itu bangunan-bangunan itu. Termasuk setahu saya juga ada satu sekolah yang udah 200 tahun lebih itu yang di Sila, di dekat benteng di Sila. Sila itu di Pulau Nusa Laut dari Pulau itu dan sampai sekarang masih digunakan. Wow, wow, Iya, wow. itu. Jadi tapi kali ini kan kita cuma bicara fokus di Ambon, Bang. Ya, 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 ya. Di Oke, Pulau Ambon nggak lebih ini. oke, oke. Ya. Oke, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin sharing tentang Ambon, bisa hubungi saya ya, atau hubungi Pak Rory. Ini terima kasih Ya. Pak Siap, Rory atas waktunya. ya. Terima kasih Pak Rory atas waktunya, atas sharingnya, sangat luar biasa sekali. Kita paling tidak bisa membuka wawasan orang Indonesia yang belum tahu tentang Ambon. Iya, Pak. Pisang meja ya, Pisang meja dan ke banyak. dan kebanyak. Oke, Kita terima kasih banyak. oke, terima kasih. Baik, thank you. Oke, thank Selamat you, thank sore you. semua Selamat bersaudara. sore, selamat sore. Ya, Oke. ya, sore.